Yang tadinya videonya seperti ini, kita akan hilangkan orang-orang itu menjadi seperti ini. Boom. Itu. Oke, assalamualaikum. Gua pengen ngebahas tentang gimana caranya menghilangkan objek yang mengganggu pada video. So, seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM home. If I quit your realm, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, jadi sebenarnya awalnya gini, gue sempat punya klien dari brand smartphone dan pada saat itu ada sebuah shot yang gue lagi jalan, candid oleh Rizky di shoot dan di sana ada orang Arab, 2 orang lagi lewat juga di in frame gitulah ya. Nah, di sana gue pengen ngambil shot itu gitu. Cuman ada orang-orang nih 2 nih. Nah, sementara nggak butuh pawang hujan. Sementara kamera itu bergerak. Kamera bergerak ini kan agak sulit juga buat kita mau content aware. Kalau foto kan gampang ya. Tapi kalau video gimana? Oke, kita akan bahas kali ini. Ini ada banyak cara juga. Ada di versi After Effects kita bisa pakai content aware fill video gitu ya. Tapi ada juga cara lain yang pakai Adobe Firefly dan ya lain sebagainya. Gue akan cobain dengan cara gue yang pernah gue lakuin. Yang tadinya videonya seperti ini, kita akan hilangkan orang-orang itu menjadi seperti ini. Boom. Itu ya. Oke, daripada lama-lama kita langsung aja masuk ke tutorialnya. Nah, di tutorial kali ini kita akan membutuhkan 2 atau 3 software. Yang pertama adalah Premiere Pro, perlu juga ya. Dan After Effects yang pasti untuk tracking segala macam dan compositingnya, dan Photoshop untuk Firefly-nya menghilangkannya. Atau kalau misalkan lu gak punya Firefly pun bisa pakai content aware fill biasa yang jadul. Itu bisa juga, cuman ya lebih lama prosesnya. Oke, jadi 3 software itu diperluin. Gak usah lama-lama, kita langsung aja turun ke tutorialnya. Oke, ini udah ada di Premiere gua dengan footage yang akan gua hilangkan ya. Jadi ini adalah objek yang mengganggunya. Ada 2 orang Arab yang lewat gitu waktu gua ini candid di shoot. Kita akan ngilangin gimana caranya. Yang pertama adalah kita screenshot dulu bagian ini nih. Misalkan bagian sini, ini kan gerak ya kamera gua ya. Jadi akan sulit juga nih sebenarnya. Nah, kita akan ambil bagian ujungnya. Bagian ujungnya karena ini udah stop kamera movement, nanti kita akan track ke belakang. Jadi kita ambil bagian ujungnya di mana subjek orang lain ini ada 2 orang di sini. Kita butuh untuk referensi gambar dulu. Jadi kita pergi ke sini, export frame atau foto gitu, screenshot, klik OK, boom. Nah, ini akan masuk ke pictures biasanya atau ke dokumen, nggak tahu. Nah, di pictures ya. Di sini untuk cara gua yang pertama, gua pakai Photoshop dulu. Sabar aja, kalau lu gak punya Firefly, lu bisa beli harganya 70 ribuan ya. Tapi kalau gak punya pun gak masalah, kita akan pakai content aware fill. Jadi di sini bisa juga pakai content aware fill di sini ya. Lu bisa seleksi pakai cara manapun lah, terserah mau pakai lasso tool, mau pakai ari tool. Aduh. Ari lasso. Bisa ya. Di sini gua pakai lasso tool untuk seleksi orang ini, dan untuk seleksi orang kedua berikutnya lu bisa pencet di sini. Ada yang namanya add to selection. Jadi nambahin seleksi lain gitu. Lu bisa seleksi juga orang-orangnya di sini. Gua akan cobain dulu. Ini belum pernah gue cobain. Apakah akan bagus hasilnya? Kita seleksi ini plastiknya, orangnya, dan ceweknya. Ini udah selesai ya. Lalu kita pergi ke generative fill nanti. Kita akan cobain dulu pakai edit. Lalu pergi ke content aware fill. Boom. Content aware fill ini tujuannya buat ngilangin subjek, sama tuh kan. Bagus gitu ya. Nah, kita klik OK. Dan boom, hilang. Nah, namun kadang masalah dari content aware fill ini ada bagian-bagian yang terlalu digital ya, terlalu buatan gitu, terlalu Photoshop banget. Maka dari itu, kalau misalnya lu puas dengan ini, gak masalah, lu bisa perbaiki juga di sini pakai clone stamp tool, atau mau pakai ini juga bisa nih, namanya ini apa nih? Patch tool. Lu bisa blok di sini misalkan area yang kurang benerannya, kurang real, bisa drag ke sini misalkan, boom. Kurang ya, jelek ya. Jelek yuk. Nah, ini bagus nih. Terserah lu mau misalkan pakai cara yang itu bisa. Ini udah bagus juga ya kalau sekilas gitu ya. Cuman gua akan bahas yang satunya lagi, yaitu pakai Firefly gitu ya. Yang pertama kita mau seleksi dulu bagian yang mau gua ilanginnya kayak begini. Karena Firefly ini pakai artificial intelligence, kita generative fill. Jadi hasilnya akan generate aja tanpa prompt ya. Jadi hasilnya itu akan natural karena dia bikin gambar lagi gitu pakai si AI. Kita tungguin prosesnya dulu sampai selesai. Nggak terlalu lama gitu ya. Jadi dia dibikin ulang nih, pohonnya dibikin ulang,
Nuh kan, ini lebih bagus gitu dibanding dengan yang tadi content aware fill ya. Jadi gua bakal pilih yang pertama aja. Ini udah cukup sangat oke gitu. Nah, selain dari itu, ini udah selesai ya. Cuman karena ini masih gambar, kita perlu tempelin ini di video kita. Ini kan gue tadi screenshot di sini. Gue screenshot di sini. Kita ambil aja. Ini anggap aja ini adalah end the video gitu ya. Gimana ya? Udahlah, gak apa-apa lah, gini aja ya. Oke, ini udah selesai. Kita tinggal tutup aja gambarnya. Ya, ini akan kita ambil. Ya, terus lu pergi ke file, save a copy, dan pilih PNG. Boom. Ya, kalau udah disimpan, klik OK. Sekarang ini kita tutup Photoshopnya. Bam. Ya, udah begitu. Tadi gambar udah kita simpan. Sekarang kita akan masuk ke Adobe After Effects. Sebenarnya kalau di Premiere ditempel pun bisa, tapi gesernya nanti gimana? Manual, ribet, susah. Dan kita klik kanan, lalu replace with After Effects composition. Aduh. Nah, sekarang kita udah masuk di After Effects nih. Nah, buat lo yang nggak tahu tadi itu cara apa, itu adalah cara dynamic link. Lo bisa buka Premiere, klik kanan, lalu replace with After Effects composition. Tapi kalau lo nggak bisa, mungkin dengan versi yang berbeda segala macamnya, lo bisa buka manual aja After Effects-nya. Nggak apa-apa, sama aja gitu ya. Drag footage-nya ke sini langsung gitu. Itu bisa juga. Jadi nggak masalah ya. Nah, ini adalah videonya yang udah kita masukin ke After Effects. Sekarang gue pengen masukin gambar rumput dan pohon yang tadi udah kita bikin di Adobe Firefly. Entah di frame keberapa, itu tadi kita lihat aja dulu di Premiere ya. Ini adalah detik ke 10.02. Berarti kita cari di detik ke 10.02. Oke, 10.02. Boom. Ini adalah detik yang kita tadi bikin gambar palsunya. Ini adalah gambar palsunya dan kita drag di paling atas dan boom. Ini udah hilang ya, cuman kalau kita gerakin ya kayak begitu. Kita kembali lagi ke detik 10.02. Atau nggak perlu lah, gini aja. Gini aja ke awal dulu. Ini di After Effects akan jadi 2. Kita hapus aja yang bawahnya. Delete ya, hapus, pencet delete. Ini adalah videonya dan itu adalah gambar tutupannya gitu ya. Caranya adalah kita akan tracking dulu gambarnya. Trackingnya adalah window. Di sini ada tracker ya. Ini kalau lu belum muncul, pencet tracker ini. Tracker ini munculnya kan ada di sini, tracker ya. Klik video lu lalu pergi ke track camera. Boom. Nah, dia akan analyzing in background gitu ya. Jadi dia akan menganalisa dulu. Ini akan gambarnya, pergerakan kameranya seperti apa. Karena sistem 3D tracking ini adalah membuat kamera movement kita menjadi ada lagi di softwarenya. Aduh pusing, oke gak apa-apa. Kalau lu mempelajari 3D mungkin langsung ngerti ya. Karena kita perlu kamera untuk menggerakkan subjek atau apapun yang kita bikin gitu. Nah di 3D kamera ini, nah jadi gini, simpelnya adalah gambar ini kita shoot di dunia nyata ya beneran gerak gitu. Tapi setelah jadi digital itu jadi gambar 2 dimensi kayak kertas gitu. Cuman gerak-gerak karena framenya banyak. Itu tuh 2 dimensi sepertinya. Nah ini bukan jalan yang ke situ ada orangnya, ini pohonnya jauh, sebenarnya enggak. Ini 2 dimensi bohongan gitu kan. Nah kamera tracker ini membuat simulasi kamera pergerakan kita sesuai dengan yang kita gerakin waktu syuting ini gitu. Ini udah hampir selesai ya. Jadi dia akan bikin kamera movement yang sama persis seperti apa yang kita gerakin. Lu bisa lihat nih ada kamera movementnya ya. Nah kita akan tempel di detik yang sama 10.02, bener kan? 10.02 ya, betul. Kita akan tempel di 10.02. Oke. 10.02 di sini ada area pohon dan rumput ini. Nah caranya adalah kita lihat dulu nih area yang mau kita tempel. Jangan sampai kita tempel di sini. Ini kan area rumput depan. Kita tempel di sini. Ini area rumput dan juga pohon. Kita blok dulu aja area pohon sama ininya, sama rumputnya, dan kita klik kanan, create solid and camera, boom ya. Nah ini kan solid nih, udah jadi nih kayak begitu. Nah solid ini kan nempel nih, ya. Detik 10.02 kita akan samain, kita matiin dulu solidnya. Ini kan udah nempel sebenarnya, cuman karena masih belum di trackin ya, kita akan bikin 3D dulu, boom. Nah dia kan posisinya akan berbeda nih, aduh. Posisinya akan jadi begitu ya. Kita harus lurusin dulu kayak awal. Lurusinnya manual ya. Jadi kita mau puterin yang hijaunya kayak begini. Rotasinya di yang biru ini di Z nih. Yap, kayak gitu. Ini Y-nya juga. Ini pencet kontrol biar lebih presisi ya, pelan-pelan. Oke. Ini yang hijaunya juga
Pokoknya benerin sampai lurus banget. Sampai ini nempel lagi gitu. Oke, set. Oke. Ini sebenarnya udah pas. Posisinya tinggal pasin aja, oke. Ini udah pas ya. Oke, sekarang agak ribet juga. Kita klik gambarnya, pencet posisi, pencet P gitu ya. Nah, posisi ini kita akan mainin keyframe-nya. Klik di sini. Ini meskipun sudah di 3D tracking akan sedikit melenceng karena movement kamera kita yang sangat sedikit dan kamera trackernya akan agak pusing juga. Oke, tapi ini udah cukup nge-track ya, dia akan ngikutin gitu ya. Ini udah cukup aman. Set, lalu kita mundurin. Ini akan udah sih sebenarnya. Cuman kita akan lihat nih beberapa pergeseran gambar. Nah, kalau kita zoom, kita akan lihat pergeserannya sedikit. Nah, kita bisa perbaikin di sini. Karena kita udah bikin keyframe di ujung, lalu kita beresin aja keyframe di sini. Set, lalu mundur lagi, kita beresin keyframe di sini. Oke, sekarang kita akan lihat apakah sudah aman? Sudah aman. Geser lagi nih, ke atasin dikit. Set. Oh, ini rada ngegecol ya, seetik. Oke, set. Oke, kita fit kembali dan kita akan lihat dari awal. Set. Aduh, gambarnya beda ya cahayanya. Nah, ini juga masalah nih, kita akan benerin juga. Ini dari sini kita pergi effects dan preset, lalu pergi ke curve ya, pakai curve aja gak apa-apa. Drag ke gambarnya, agak ribet emang. Lalu kita pencet curve ini di keyframe-nya, boom. Lalu kita pencet gambarnya, pencet U. Nah, ini akan keluar keyframe dari curve, bam. Nah, ini kan udah pas nih cahayanya. Cuman ketika kita mundur, ini akan agak terangan dikit ya kan. Nah, kita drop aja cahaya di highlightnya sedikit dan juga shadownya sedikit untuk nyamain aja. Ini sudah sama kayaknya. Oke, udah aman, beres. Ini selesai ya. Kalau lu bisa lihat nih, sekarang sudah tidak ada dua orang Arab yang melewati frame gua gitu ya, dengan cara yang sedemikian rupa. Tadi ribet sebenarnya, gimana lagi tapi butuh gitu ya. Nah, jadi ini adalah before-nya. Ada yang lagi piknik, ada Arab 2 orang. Kita langsung sulap, boom. Sekarang sudah hilang ya. Sudah jadi clean gitu. Begitu juga lo bisa ngilangin yang lain lah, kalau misalkan ada parkir motor atau lagi apa, ada warna-warna yang gak enak, misalkan di situ ada pancuran air atau segala macam, lo bisa hilangin pakai cara yang tadi. Itu adalah cara pakai After Effects. Cukup ribet, cuman ya begitulah. Sekarang udah selesai. Oke, jadi kita balik lagi aja ke Premiere dan video lu bam. Sekarang udah berubah jadi kosong gini. Karena kita tadi edit di After Effects, dan kalau meskipun kita otak-atik di sini, ini akan ikut berubah yang ada di Premiere-nya. Gitu. Ya, kalau laptop lu kuat, kalau PC lu kuat, lu bisa lanjut ngedit aja. Tapi kalau gak kuat, lu bisa render dulu aja dengan cara klik sini atau pencet render and replace. Atau pencet X di sini dan Ctrl M. Ctrl M kita render manual aja, match source, dan udahlah, namanya terserah lu. Dan ini export. Ini udah selesai, gitu doang. Nah, jadi segitu aja video gue kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat lo semua. Jangan lupa komentar di bawah video apa lagi yang perlu gue bikin. Dan buat yang ada pertanyaan, lo bisa komentar juga di bawah. Nah, buat lo juga yang pengen join kelas online gue punya kelas online editing di Premiere Pro dari 0 sampai bisa. Bisa belajar dari sana, ada 19 materi dan juga color gradingnya pun gue jelasin. Di sana gue sediain juga preset atau loot yang udah gue bikin dari yang tadinya kayak begini. Kita bisa bikin shoot jadi kayak begini, bahkan warna lainnya juga gitu ya. Lu bisa pakai preset yang udah gua bikin atau loot yang udah gua bikin gratis, dan akses ini lifetime selamanya. Harganya cuman 200.000 dan akan tetap 200.000. Lu bisa cek aja di description atau lu WhatsApp di sini ke Rizky untuk beli kelas online. Harganya sangat murah untuk belajar editing ya. Oke, segitu aja. Jangan lupa follow Instagram gua dan subscribe. Assalamualaikum, grazie.